Mana ya, masih sendirian nih? Kayaknya emang nggak ada yang mau ngelamar kerja, atau jangan-jangan lagi kejebak macet nih, atau jangan karena ini cutinya panjang gitu ya, jadinya nggak ada yang mau ngelamar kerja deh. Apa susah ya jadi presenter ya? Selamat malam. Selamat malam. Halo. Oh iya, selamat malam Mas. Halo. Dengan siapa Mas? Saya Dika. Oh Mas Dika. Mas Dika mau ngapain ini? Ini saya mau ngeramal. Ngeramal? Oh, saya maunya... Saya mau ngeramal masa depan saya. Oh. Biar saya punya pekerjaan maksudnya. Punya pekerjaan? Betul. Jadi ini Mas Dika Ya. belum pernah kerja? Belum pernah. Tapi saya mau cari yang sudah pengalaman. Nah itu makanya saya pingin cari kerjaan supaya punya pengalaman. Nah gini Mas, Ya. kan Masnya mau cari kerja. Betul. Saya juga lagi cari pekerja. Betul. Tapi saya maunya yang sudah punya pengalaman gitu. Itu yang sekarang sedang saya lakukan. Saya mencari pengalaman, Mbak. Duduk dulu Mas. Boleh ya. Saya kayak orang nagih utang ya. Tapi saya bingung deh, saya lagi cari pekerjaan. Mas Dika juga, saya lagi cari pekerja, Mas Dika mau mencari pekerjaan. Pekerjaan benar. Kalau gitu kenapa nggak kerja dulu, kan udah punya baru jadi ada pengalaman, terus baru ngelamar ke saya. Iya. Ini yang sekarang saya sedang lakukan. Saya lagi cari kerjaan buat cari pengalaman, Mbak. Kalau saya nggak dapat ya saya nggak punya pengalaman terus, Mbak. Oh gitu. Iya dong. Kalau gitu, karena malam ini masih panjang, saya kira-kira mau nanya dulu deh, Mas Dika udah siap belum jadi presenter? Nanti saya tes. Saya siap selalu, Mbak. Benar. Siap selalu. Siap. Benar ya. Udah, pokoknya saya mau tes dulu, Mas Dika, selama malam ini kuat atau enggak ya untuk magangnya ya malam hari ini begitu ya, kuat atau enggak untuk ngomongin masalah yang jelimet banget, oke? Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya tayangan berikut ini. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Apakah kita sungguh-sungguh paham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Marilah kita berhimpun, marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi, mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut. Presiden Prabowo Subianto prihatin, masih banyak masyarakat belum punya pekerjaan layak. Prabowo berjanji akan membuka kesempatan kerja yang luas. Peluang kerja hingga pengangguran, hal ini tercermin dalam hasil survei Litbang Kompas pada 4 hingga 10 Januari 2025 soal kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Survei Litbang Kompas 4-10 Januari 2024 menunjukkan sikap publik soal kemampuan pemerintahan Prabowo Gibran dalam penyediaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. 54% menyatakan puas, sedangkan yang tidak puas ada 42,4%. Dibandingkan indikator ekonomi lainnya, tingkat kepuasan publik soal penyediaan lapangan kerja paling rendah. Banyaknya kasus PHK di tahun lalu membuat publik menilai pemerintahan Prabowo Gibran belum cukup berhasil dalam menyediakan lapangan kerja. Penyediaan lapangan pekerjaan ini dinilai masih belum cukup bisa memuaskan masyarakat, meskipun pemerintahan di awal menjanjikan akan menyediakan 19 juta lapangan kerja begitu ya di tengah gelombang PHK, kemudian ada ancaman AI begitu. Tetapi kami melihat bahwa masyarakat belum merasakan dampaknya begitu, karena kalau kita lihat, kita ingat mungkin tarik kembali ke belakang, banyak sekali fenomena PHK. Kalau kita melihat dari data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang 2024 itu setidaknya 80.000 orang terkena PHK. Nah, mungkin ini yang lalu membuat masyarakat menilai bahwa pemerintah masih belum cukup berhasil untuk menyediakan lapangan pekerjaan itu. Kami juga menanyakan terkait kemudahan mendapatkan pekerjaan di sekitar mereka, dan kami menangkap dari seluruh responden sekitar 75% tinggi ya, mengatakan bahwa cukup sulit mencari pekerjaan di masa-masa ini. Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan angka gelombang pemutusan kerja atau PHK meningkat. Pada tahun 2023, jumlah PHK lebih dari 64.000 pekerja. Sementara jumlah pada 2024 mencapai 80.000 pekerja. Sementara, data Badan Pusat Statistik mencatat hingga Agustus 2024 terdapat sekitar 7,4 juta orang yang menganggur. Presiden Prabowo Subianto juga mengungkap, program makan bergizi bisa ikut menggerakkan perekonomian di desa-desa. Makan bergizi
juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah. Untuk terus mencari solusi bagi pengentasan kemiskinan, pemerintahan Prabowo Gibran mempunyai modal kepercayaan publik. Tren tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah terus mengalami peningkatan. Angka yang diraih Prabowo Gibran, 74,5% melonjak signifikan dibanding survei sebelumnya. Di survei Juni lalu, tingkat kepuasan pemerintah di bidang ekonomi hanya 65,1%. Mengurangi angka pengangguran menjadi PR setiap era pemerintahan untuk terus dicari solusi bagi kepentingan publik. Tim Liputan, Kompas TV. Berbicara soal sulitnya mencari pekerjaan masih menjadi sorotan masyarakat, lalu bagaimana solusinya? Kita akan bahas ya Kang ya, malam hari ini bersama dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, ada Immanuel Ebenezer. Malam Pak Menteri, Pak Wamen. Menteri Wamen. Iya Pak Wamen. Amin dong, amin ya Bang ya. Amin. Iya. Tapi sebelumnya Pak Noel, ini saya udah pakai jas, udah kelihatan keren sebagai presenter ya? Cocok. Cocok ya? Ya kebenaran ini juga pas mumpung lagi magang, udah dapat kerjaan. Jadi kita juga di kementerian ada proses pemagangan tuh. Oh, ada program gitu? pemagangan. Jadi Iya. magang dulu, habis itu nanti bekerja. Magang buat host di Kompas TV. Ajak ya. Bang, tapi ini gini, masalah 2025 nih, ini baru awal tahun ya Kang ya, itu udah banyak banget deh orang yang susah cari kerjaan Bang. Jadi sebenarnya gimana sih Bang solusinya nih, terutama Ya. kan ini menyangkut juga 100 hari kerja Yang pasti gini, pemerintah. pemerintah khususnya kita di Kementerian Tenaga akan melakukan upaya-upaya ya terkait meningkatnya angka pengangguran. Angka pengangguran kita cukup luar biasa ya, 7,4 sekian lah ya juta, dan ini menjadi concern kita di Kementerian Tenaga. Kemarin Pak Presiden membuat formulasi terkait investasi yang berbasis lapangan pekerjaan. Jadi nanti kita melakukan upaya-upaya terkait pembukaan lapangan pekerjaan. Tambah lagi kita punya target setiap 1 tahun ini, setiap per tahun 1 juta tenaga magang untuk keluar. Itu entah di Jepang, entah di mana. Nah kita juga lagi sedang melakukan kerjasama lintas kementerian, Kementerian BP2MI, kemudian Kementerian Perhubungan, juga ada beberapa kementerian lainnya. Karena ini kan terkait balai latihan kerja yang sebetulnya itu bisa menjadi penopang buat kita untuk penguatan upskilling dan reskilling ya. Termasuk juga dengan ini nggak penguatan kalau misalnya tidak hanya mencari kerja, tapi yang mau membuat pekerjaan, maksudnya adalah dalam hal ini UMKM Bang. Iya, itu juga penting, apalagi UMKM ya. Itu kan punya potensi lapangan pekerjaan tersendiri yang juga negara harus bisa hadir untuk melakukan intervensi, tidak bisa membiarkan saja mereka tumbuh tanpa dibuka ruang-ruang yang bisa mereka berkembang. Itu jadi ya kalau kayak kita nih, kita di Kementerian Tenaga kan domain kita bagaimana menghambat gelombang PHK. Kedua, bagaimana menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang bisa dibuka sebesar-besarnya untuk rakyat, karena itu bagian programnya Pak Prabowo. Karena narasi besar Pak Prabowo adalah bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana rakyat bisa tidur nyenyak tanpa ada ancaman-ancaman PHK gitu. Kayak kemarin kita juga di Sritek coba meyakinkan manajemen Sritek untuk tidak melakukan PHK. Alhamdulillah manajemennya nanti dipilotkan ya, kita juga minta kurator untuk meyakinkan tidak adanya PHK. Tambah lagi kemarin juga ada luar biasa, kemarin berapa minggu yang lalu kita ke PT Softtek Indonesia ya. Di situ ada 308 yang sudah di PHK.
Kemudian perusahaan akhirnya dengan kehadiran saya dan presiden burunya Pak Andika Ninawea itu dibatalkan kebijakan PHK-nya. Oke. Itu luar Akhirnya biasa. kembali Biasanya kerja kan ya, bisa ya. akhirnya mereka kembali kerja. Ya kan walaupun 308 itu kan dampak sosial kan luar biasa. Iya. Jangan dilihat angka-angka. Iya betul. Dampak sosial yang harus kita perhatikan itu. Ya berarti harus dilihat juga mungkin ininya ya Pak ya. Butuh skillnya juga. Skill tambahannya itu juga penting. nggak Itu penting, cuma- sangat penting sekali. Gitu. Berbicara soal skill tambahan ya Kang ya, ini juga ada yang menginspirasi kita. Langsung saja kalau gitu kita panggilkan, ada co-founder Mycotech Lab, ada Robi Zidna Ilman, dan juga founder Setara Berdaya Group, Niki Clara. Silakan. Oke, selamat malam. Mbak Niki atau Mbak Clara aku panggilnya? Boleh Niki, boleh Clara. Selamat datang Mbak Niki. Ini momen yang benar-benar luar biasa menginspirasi kita. Silahkan Halo. duduk. Ada juga Mas Robi di sini. Oke, silakan. Oke, Halo. jadi Halo Mbak. Iya. jadi kita kenalan dulu ya Kang. Boleh. Mungkin dari sana dulu Kang. Ya, halo. Halo, Halo Mbak. selamat malam. Apa kabar gimana? Baik, Baik ya. ya, Nih. gorgeous. Kita ngomongin soal setara berdaya. Yes. Jadi ini emang salah satu gerakan yang Mbak bikin ya. Ya, ya, Itu ya. untuk mengumpulkan teman-teman yang disabilitas. Ya, ya. Terus abis itu skillnya ditingkatkan supaya nantinya bisa di masyarakat juga entah kerja atau apa segala macam ya Mbak. Yes. Jadi Setara Berdaya, perkenalan dulu, aku Niki Clara, Ya. aku founder dari Setara Berdaya Group. Jadi apa sih Setara Berdaya Group? Setara Berdaya Group itu adalah satu ekosistem yang fokusnya adalah pemberdayaan ekonomi bagi teman penyandang disabilitas, perempuan dan juga pemuda di Indonesia. Nah, salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah upskilling teman-teman marginal community ini supaya bisa berdaya sampai either nanti mereka bekerja di hire oleh perusahaan atau malah membuat usahanya sendiri, Iya. seperti itu. Oh, oke. Berarti skillnya bisa macam-macam tuh Mbak. Macam-macam. Apa aja tuh, Iya. Mbak? Macam-macam. Ada apa tuh Mbak? Jadi kalau kami dari awal ketika teman-teman marginal, baik teman disabilitas, perempuan ataupun pemuda itu masuk, kita akan assessment dulu. Kemudian kita akan tempatkan apakah mereka mau vokasional, ataukah mereka mau profesional. Kaitannya ini di sini ada non digital dan digital, dan juga UMKM. Oh. Gitu. Jadi memang kita sudah tempatkan sebenarnya bagaimana sih teman-teman yang datang komunitas marginal ini udah tahu nih apa kemampuan mereka dan apa yang ingin mereka lakukan di dalam hidupnya. Karena kan sebenarnya satu sih yang juga jadi hashtag kita kalau kita membicarakan komunitas marginal adalah give us a chance. Oke. Dan Berikan kita kesempatan. begitu. Berikan mereka kesempatan, tapi kadang kesempatan itu nggak ada karena mereka nggak bisa memilih. Oke. Ya. Nah, jadi yang Setara Berdaya lakukan adalah yang pertama adalah kita berikan berbagai macam pilihan supaya mereka bisa melihat ini loh sebenarnya beberapa hal yang kalian bisa lakukan. Nah, dari situ baru nanti kita salurkan, kita jembatani, kita wadahi baik itu di dunia non digital sampai dengan digital gitu. Oh, oke, kalau Mas Robi sendiri ini punya Mycotech Lab. Apa ini, Mas? Betul. Mycotech Lab itu adalah startup di bidang biomaterial Oke. yang memproduksi material untuk produk fashion atau produk bangunan yang ramah lingkungan. Nah, Oh, oke. material itu dari jamur. Jadi leather nih, kayak leather. Oh iya? Ini dari jamur. Oke. Gitu. Jadi Itu dari jamur apa Mas? Ini jamur medical atau kalau sering pernah dengar jamur Lingzi nggak? Ya, nggak pernah. Nggak pernah. Iya, nggak pernah. Saya ngomong lah. Iya dulu. Pernah Iya. ya? Jamurnya pernah, yang belakangnya nggak pernah. Jadi jamur itu sangat banyak sekali. Dia varietas kedua setelah serangga dan dia kan punya kingdom sendiri tuh. Selain yang hewan atau yang tumbuhan. Nah, menariknya adalah ada beberapa jamur yang memiliki karakteristik kayak leather. Oke, jadi kan mungkin kalau jamur ini nggak susah ya carinya ya, Ya. betul nggak? Tapi kemudian dengan jamur yang jadi mainnya gitu, Mas Robi, ini kira-kira bisa langsung menyerap berapa banyak pekerja nih sampai sekarang? Kalau sampai sekarang kita karena pertama karena kita bergerak dari sosiopreneur, bergerak dari impact-nya dulu gitu ya, gimana kita menjadi leather alternatif untuk produk fashion, untuk produk material lainnya gitu yang memang ramah lingkungan
Nah, kita saat ini bergerak di Cisarua, Bandung Barat. Kita bergerak di area satu daerah yang memang dari petani jamur. Nah, di sana kita mengembangkan sama-sama belajar sama petani dan kita memberikan salah satu alternatif bahwa selain jamur pangan, jamur itu bisa bergerak di industri yang lain juga kok loh gitu. Oke. Dan banyak juga ini salah satu contohnya Iya yang betul. di depan ya, Mas ya? Jadi Sekali nih. Ini dompet ya Mas ya? itu lanyard. Oh, lanyard. lanyard Mas, ya kayak Nah, dompet ini ya, ada- salah lihat. Ada hand pouch Ada juga. hand pouch. Kebanyakan mentang-mentang akhir bulan ya, banyak cicilannya ya kan ya. Iya. Makanya tadi saya ya. udah bawa ini kan, maksudnya memang mau disakuin. Tapi udah ketahuan, oke saya kembali lagi ya Mas ya. Oke, Pak Mamen melihat hal seperti ini dari teman-teman generasi anak-anak muda begitu yang banyak punya inspirasi. Saya nggak tahu nih apa karena mungkin teman-teman jangan-jangan, oh udahlah daripada susah cari pekerjaan kita buat sendiri aja deh. Gimana tuh? Ya gini, ini kan sebuah tantangan buat kita sebagai negara ya. Kok mereka bisa bergerak sendiri, lantas negara kok seperti abai. Nah tugas kita tetap harus punya yang namanya intervensi. Entah lewat modal atau lewat apa jaringan yang dimiliki oleh negara. Selama ini kan jujur aja negara abai terhadap perkembangan UMKM. Apalagi maaf Mbak Clara ya, di Kementerian Tenaga Kerja itu ada direktorat baru namanya Direktorat Disabilitas. Ya, Artinya ini baru di Kementerian eranya Pak Prabowo. Ya. Punya direktorat tersendiri untuk kawan-kawan disabilitas. Oh baru ini? Baru, Maksudnya, baru di eranya Pak Prabowo. Oke. Dan baru di eranya Menteri saya Pak Yasserli. Dan Apa waktu itu kerinduannya Pak Prabowo dengan membentuk ya mereka tadi peduli, jangan peduli cuman kalau bahasa Pak Prabowo kan omong-omong doang, harus benar dengan praktek dan tindakan dong. kerja nyata? Dengan kerja nyata, nah kita lakukan itu dengan regulasi, pembentukan direktorat baru, artinya itu concern kita yang benar-benar yang bisa kita lakukan di Kementerian Tenaga Kerja. Nah tinggal nanti kita bisa saling kolaborasi antara kawan-kawan yang punya komunitas gitu loh, kawan-kawan disabilitas, kita juga bentuk hadirnya negara di tengah-tengah kawan-kawan disabilitas itu concern kita ya buat kawan-kawan UMKM juga, apalagi kan ada Kementerian UMKM itu juga kawan saya tuh concern juga. Nah saya kebetulan di BLK bisa juga kawan kita ini bisa sinergi juga menjadi trainer di sana untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ini kan bagus sekali kan, orang tidak ada yang tahu soal itu. Dan itu kan punya potensi yang namanya resapan tenaga kerja. Nah kita apapun sekecil apapun, ketika itu punya potensi terkait resapan tenaga kerja, kita ambil. Gitu. Kita akan galang juga. Kita nggak mau setiap peluang-peluang itu kita abai, nggak mau. Kita ini kan apalagi Pak Prabowo punya narasi besar soal Indonesia ke depan ya. Dia menghadapi 2045 Indonesia emas, ya dari sekarang itu kita ciptakan narasi besarnya itu supaya Indonesia ini ke depan lebih bagus, apalagi dengan makan bergizi gratis. Karena kan Pak Prabowo juga melihat soal bagaimana mengenyangkan perut, tapi nutrisi otak juga harus diisi. Kita kan punya karakternya kadang-kadang kenyang doang jadi males tanpa ada nutrisi otaknya. Nah kita dua-duanya harus kita isi, perutnya diisi, otak juga diisi, makanya makanan bergizi gratis. Ini program unggulan yang juga selain dampaknya, dampak efeknya soal psikologis, ada dampak yang lainnya juga menciptakan lapangan pekerjaan juga di situ, gitu. Dan ini berarti lumayan berdampak untuk Mbak Clara juga berarti ya? Apanya nih? Yang bagian mana? Tadi kan dibilangnya udah ada sekarang kementerian baru yang memang itu akhirnya berpengaruh juga terhadap teman-teman disabilitas ya. Ya, jadi sebenarnya kalau membicarakan kaitan penyerapan tenaga kerja teman-teman disabilitas gitu ya, sudah ada undang-undangnya dari tahun 2016 gitu ya, Undang-Undang 8 tahun 2016 terkait dengan penyerapan pengharusan menyerap tenaga kerja disabilitas di sektor swasta itu 1% dan sektor pemerintah dan BUMN itu 2% gitu. Nah, wujud-wujud nyata dari kolaborasi Pentahelix, aku selalu bilang kolaborasi Pentahelix, kenapa? Karena jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu ada sekitar 12,8% atau sekitar 27 juta. Itu bukan angka yang kecil gitu ya, itu angka yang besar. Namun kalau kita lihat secara data berapa sih yang diserap, wah jangan ditanya deh, itu masih kecil banget. Dan apalagi yang menyerap tenaga kerja disabilitas itu banyaknya adalah di sektor informal. Nah kalau kita tarik lagi ya memang karena dari
dari segi pendidikan saja sudah dibedakan. Gitu. Dibandingkan menciptakan pendidikan inklusif, tetapi untuk teman disabilitas dibedakan menjadi pendidikan sekolah luar biasa. Itu pun sudah berbeda ya. Kalau kita membicarakan rootnya gitu. Nah, sektor informal ini banyak menyerap tenaga kerja disabilitas yang akhirnya kenapa hadir Setara Berdaya kita bantu nih untuk menjembatani. Nah, tapi aku setuju. Aku senang banget ada direktorat disabilitas, palingan hanya ada satu PR dari pemerintahan sebelumnya yang belum terlaksana adalah PMP, insentif dan konsesi. Langsung ngomong ada Pak Wamen di sini. Oke, tapi ngomong-ngomong berbicara soal tadi bukan hanya entrepreneur sebenarnya di sini, tapi ketika tadi makanya saya tanya, apakah ini jangan-jangan nih karena udah bukan malas ya, mungkin udah patah semangat udah patah semangat ya Kang mencari kerja lah, jadi yaudah deh saya ngasilin sendiri aja. Apakah itu jangan-jangan suara dari teman-teman makanya menghasilkan entrepreneur muda saat ini? Usai jeda kita akan kembali di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya pegunungan vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli Indonesia, Le Mineral bangga bisa mendukung anak bangsa. Bersama, kita raih prestasi terbaik demi tanah air tercinta, Indonesia. Le Mineral, asli milik Indonesia, untuk kebaikan Indonesia. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Easy. Find a pet-friendly Italian restaurant with outdoor seating nearby and text it to Luca. Find it real quick. Send it to the click. Wow, this is sick. Samsung Galaxy S25 Series. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Untuk jadi spesial harus konsisten, seperti kopi kapal api Special Mix. Harum. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak. Ini bocor. Bocornya nggak dibenerin? Belum sempet. Rumah bocor, urusannya Melanie Richardo. Solusi anti bocor nomor 1 di Indonesia. No drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Cuma Good Day Cappuccino yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya Choco Granul jadi asik tiap ngumpul. Good Day Cappuccino, bikin everyday jadi good day. Easy. Find a pet-friendly Italian restaurant with outdoor seating nearby and text it to Luca. Find it real quick. Send it to the click. Wow, this is sick. Samsung Galaxy S25 Series. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Ngeri mantapnya. Belum makan? Yakin ngopi? Luwak white coffee nyaman diminum. Luwak white dan luwak hitam diolah dengan teknologi slow roasting, membuat pH level lebih netral sehingga nyaman diminum kapan saja. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Jadi dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Setelah cari-cari di Indonesia, cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Setelah minum Le Mineral, badan berasa lebih enteng. Tubuh butuh mineral, namun tubuh tidak dapat memproduksi mineral sendiri. Le Mineral, sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Udah paham sekarang, dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi.
Cuma Good Day Cappuccino yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya Choco Granul jadi asik tiap ngumpul. Good Day Cappuccino, bikin everyday jadi good day. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan ya. Tadi ngomongin yang terakhir ya, Betul. Kang Dika, soal sebenarnya apakah jangan-jangan teman-teman yang muda-muda ini jadi entrepreneur, Pak Wamen, ini karena teman-teman ini udah kayak udah bingung. Nyari kerja ke sini nggak dapet, sini nggak dapet gitu. Akhirnya udah bikin kerjaan sendiri deh gitu. Apa gimana? Nyapu gitu kan, nyapu. Iya kan? Nyari kerjaan kan. Biasa bantu mak gitu ya, biasa bantu Minta orang tua gitu ya. Akhirnya nyari kerjaan sendiri, menyibukkan diri ya. Yang menarik di Indonesia itu karena negaranya cukup banyak hal yang bisa dikembangkan. Jadi di sekitar kita aja sendiri pun, sekitar rumah gitu ya, sekitar lingkungan kampus atau misalnya kita beraktivitas, itu banyak hal yang bisa diusahakan gitu atau dibikin jadi suatu usaha yang bisa menghasilkan penghasilan gitu. Nah dulu kalau dari saya mungkin teman-teman yang lain juga melihat susah nyari kerja atau misalnya ada potensi. Kalau dari saya sendiri saya melihat ada potensi terutama di material terbarukan ini yang bisa berimpact dan ternyata bisa dibikin perusahaannya, bisa menyerap pekerjaan dan menjadi inspirasi untuk para petani bahwa jamur itu bukan hanya industri makanan loh, tapi ke industri fashion, industri bangunan juga itu bisa gitu. Jadi sampai ke bangunan juga bisa. Ya. Nah, yang menarik mungkin betul. Gimana ya? Bisa jadi kayak Smurf gitu. Jadi rumahnya pakai jamur semua. Iya, nah yang menarik adalah mungkin nanti bisa aku lagi nggak bawa si barangnya. Nah, nanti kalau misalnya pemirsa mau melihat bisa lihat di Instagram kita mycl.bio. Nah, di sana atau di websitenya kita ada inovasi yang bisa bikin kayak bata dari jamur ini. Jadi yang menarik adalah berapa jamur itu? Bingung, Pak Wamen ini bingung apalagi kita nih. Itu jamurnya bentuknya bata tapinya? Ya, nah jamurnya itu bisa dibentuk apapun. Jadi misalnya Nggak berat dong? Kenapa? Nah, yang menarik adalah jadi dengan kita ada satu pemodelan bentuknya kayak stool, tempat duduk gitu ya. Nah, kita kolaborasi dengan Biro Arsitektur di Bandung, namanya OD. Nah, kita bikin itu beratnya cuma 3 kg, tapi bisa menahan maksimum loadnya itu 900 kg. Wow, nah, menarik banget. Nah, kita sekarang juga kolaborasi dengan Biro Arsitektur di India. Nah, untuk bikin nanti di Venice Biennale tahun ini. Jadi itu ada peningkatan lagi dari 900 kg jadi 1,5 ton. Wah, luar biasa banget. Ya, itu tadi juga udah ngomongin kayak gitu. Berarti kan juga tadi dibilang udah menyerap berapa banyak airnya. Yang akhirnya bisa bekerja sama. Kalau di kita itu di Cisarua, kita di area petani. Kalau yang bekerja langsung di tempat kita itu sekitar total 30-an, 30 orang. Tapi kita juga ada beneficiaries lain karena kita ngambil limbah pertanian karena kan raw materialnya itu dari serbuk limbah penggergajian atau dari limbah biomasa lainnya yang kita ambil. Terus kita kolaborasi juga sama petani jamur untuk ngambil bibitnya. Ini kan dari sendiri ya udah kok banyak banget teman-teman muda kemudian menciptakan kreasi-kreasi Pak Wamen. Nah, tapi di belakang ini ya Kang, ini kayaknya identik nih dengan janjinya. Para pencari pekerjaan. Iya, janjinya Pak Wamen termasuk ini katanya ingin membuka job fair nih. Ya, di bulan Februari ini kita akan buat job fair. Semoga ini juga semoga masyarakat tersampaikan ya, dan mereka bisa minat ke kerjanya, bisa tersalurkan. Karena ini juga menjadi perhatian Presiden juga. Kemudian nanti semoga Pak Presiden bisa menghadiri job fair kita. Oke. Nah, itu untuk apa aja kira-kira Pak Wamen? Job fair-nya itu misalnya apakah bidang apa, misalnya kuliner, ya macam-macam, Mbak. Macam-macam. Itu melibatkan hanya misalnya Kementerian BUMN atau gimana tuh? Untuk sementara ya dari kita akan ngundang beberapa perusahaan-perusahaan ya. Atau swasta juga Padat karya ada semua gitu loh.
Jadi ya kita undang, ya mereka punya info tenaga kerja, kan juga di situ ada loker-loker yang bisa mungkin kawan-kawan yang kemarin sedikit kurang mendapatkan pekerjaan, ya hadir aja nanti di situ, karena di situ kita akan kasih informasi seluas-luasnya soal informasi ketenaga kerjaan. Biar kawan-kawan ke depan yang lagi mencari pekerjaan bisa langsung kita rekomendasikan di job fair itu sendiri. Iya, iya. Itu mungkin akan bisa saingan nanti sama Jakarta Fair ya. Oh, itu nanti Juni apa Juli? Kalau itu buang uang, ini cari uang. Iya, benar. Dan kita juga ini Pak Wamen kebenaran kami membuka kesempatan pada warga yang memang ingin bertanya pada Pak Wamen ini untuk Pak Wamen Ketenagakerjaan ya, Pak Noel, untuk nanyain apa aja keluhan mereka. Oke, nanti langsung dijawab ya? Langsung dijawab. Kita lihat nih. Kita lihat. Minta perhatiannya buat karyawan-karyawan Orsos yang udah bekerja tuh di bidang telekomunikasi, kita udah lama gitu, pengen disejahterakan lah. Paling nggak kita jadi pegawai tetap, atau kalau enggak Orsosnya itu kita diperpanjang minimal 5 tahun, biar nggak ada kepikiran hal-hal aneh setiap 1 tahun sekali. Pekerjaan mungkin gaji kurang sesuai, tapi kebutuhan di luar sana itu meningkat gitu. Jadi kebutuhan meningkat, gajinya enggak gitu. Itu susah untuk naik gaji gitu kan. Lapangan pekerjaan sih, karena banyak kan yang kita tuh lulusan cuma mungkin SMA dan mungkin masih ongoing S1 atau udah S1 pun belum tentu dapat pekerjaan. Jadi standar kerja yang di kualifikasinya itu bisa tolong disesuaikan lagi dengan kondisi sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Kriteria penilaian misalkan kalau misalkan mau apply job, kriterianya harus kayak gini, misalkan good looking, harus kayak gini, kayak gitu. Jadi sebenarnya kriteria seperti itu harusnya kita singkirkan sih. Kita belajar dari negara-negara luar, mereka nggak menetapkan kriteria tersebut berkarena itu nanti bikin orang kayak ya nggak bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa berkreativitas, terus sulit untuk mendapatkan pekerjaan juga sih. Kayak pengalaman kerja itu kan sekarang minimal 2 tahun ya, padahal kita kadang fresh graduate itu nggak mesti udah kerja gitu. Nah itu agak susah di situ sih, karena semuanya mintanya expert, tapi belum tentu mereka menyediakan fasilitas yang sama kayak yang mereka tuntut gitu. Lebih diperhatiin sih masalah kesejahteraannya, karena kan kita cari kerja itu bukan buat seneng-seneng, bukan buat belajar, tapi kita cari kerja itu untuk cari uang dan menyambung hidup gitu. Wah. Luar biasa ya. Banyak banget curhatan-curhatan dari... Satu tadi yang di awal nih, kita bahas dulu ya, Pak Wamen. Yang tadi bilang katanya ini kalau karena adanya outsourcing, jadi kayak kontrak mulu, jadi tetapnya nggak jelas gitu Pak. Ya, itu juga menjadi tantangan kita tersendiri ya. Ini outsourcing ini, apalagi kalau outsourcing yang nakal. Mereka mendekati liburan Natal atau liburan Idul Lebaran, itu langsung biasanya mereka putus kontrak tuh, dan ini banyak sekali. Itu ajangnya gitu ya? Itu momentum mereka melakukan kejahatan. Nah kita sangat di pemerintahan Prabowo sekarang ini, Prabowo Gibran ini kita concern, kita ketatin tuh, nggak bisa. Jadi ya benar tadi keinginannya, nggak pantas lah masa setahun panjang, setahun perpanjang. Dekanmu kan? Iya, diganti dengan OS baru, outsourcing baru, PT baru. Ya akhirnya peluang mereka untuk mendapatkan kenyamanan dalam bekerja ya nggak ada. Ya mereka hanya dapat bayang-bayang kontrak baru, kalau nggak dikontrak, kontrak baru kalau nggak dikontrak. Ya itu kan bahaya juga, ngebangun iklim kerjanya nggak bagus. Makanya kesehatan mental pun sekarang ini kan tinggi juga kan? Iya, nah itu salah satunya. OVT jadinya ya Pak. Kan kasihan mereka kalau ancaman PHK, kemudian dengan tindakan para OS ini ya, outsourcing ini, itu hampir mirip-mirip gitu. Jadi kita nggak mau nanti ke depan kita akan buat regulasi ya nggak bisa begitu lagi tuh polanya tuh. Tidak bisa seperti nggak bisa. Jadi mereka kan polanya itu setiap ngadepin hari besar langsung putus kontrak. Antas baru nanti revisi dong nanti Bang. Harus, nggak peduli. Kita nggak ada urusan mereka dengan siapapun. Mau orang-orang yang hebat di situ kita nggak peduli. Ini negara nggak boleh takut dengan para OS ini. Itu itu harus kita mau pertegas posisi negara. Nah tadi juga ada yang menarik Pak. Ada yang bilang katanya banyak sekarang perusahaan yang cari expert. Jadi minimal 2 tahun. Nah itu gimana? Padahal mereka baru mau cari ya. Mereka baru mau nyari nih. Saya mau nyari nih.
tapi ini saya nyari yang 2 tahun, saya belum bisa. Ini saya mau nyari beneran. gitu. Iya, Jadi susah tuh. Ya, itu gimana, Pak? ini kan juga kendala juga ya. Kadang-kadang perusahaan ya kemauan perusahaan dengan kemauan pekerja kan beda. Gitu. Ya kita juga lagi kaji persoalan itu gimana bagusnya. Tapi tetap kita harus punya keyakinan lah, optimis bahwa semua pasti bisa kita cari solusinya. Yang paling penting kan para pencari kerja ini bisa terpenuhi keinginannya, tapi juga ya kata kuncinya patriotisme itu yang disampaikan Pak Prabowo. Itu jangan juga kita berkeluh kesah, fight aja terus. Itu negara juga nanti juga akan membuat peluang lapangan pekerjaan. Pokoknya nanti ada sesuatu yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo terkait investasi yang berbasis lapangan pekerjaan. Itu udah pasti. Tapi nanti kapan dilakukannya yang pasti itu sedang berjalan. Dan ini nanti banget. Ya, kita lagi nanti banget. Oh, sangat dinanti sama karena Pak Prabowo juga sangat peduli ya dengan rakyat bangsa ini, apalagi kita lihat angka kemiskinan kita cukup tinggi, 24 juta. Lantas miskin ekstrimnya itu 5 sampai 6 juta kalau tidak salah ya. Dan itu membuat kita khawatir, ditambah lagi bonus demografi yang kalau seandainya salah penanganan, ini bisa menjadi problem sosial nantinya. Makanya ini menjadi peluang kita kalau seandainya kita mampu mengatasinya, menanganin bonus demografi ini. Jangan sampai nanti salah penanganan, ya akhirnya apa? Jadi bumerang buat negara. Karena mungkin kan ada banyak anggapan, banyak yang cari kerja tapi sedikit yang memberi kerja. Itu. Betul. Dan makanya di kita ini ada program 1 tahun 1 juta tenaga kerja harus kita siapkan. Amin. 1 tahun. Dan itu untuk mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran. Ya, saya kemarin juga sempat nanya di sosial media saya. Saya nanya ke teman-teman yang ada di sosial media soal saya mau ketemu sama Pak Noel. Ada yang ingin nanya nggak? Oke, kita lihat. Ada. Oh, ada. Oke, kita lihat ya. Pertanyaannya, oh ini bukan ini ya. Oh, ada. Oh, di belakang, di belakang. Pertanyaan dari mana nih? Veranda. Oh iya, nggak bisa kelihatan ya Kang ya. Aku yang baca kalau gitu. Veranda 49, pertanyaannya, bukan pertanyaan nih, saran ya. Saranin nih, bikin mental training buat Gen Z biar nggak kayak tisu. Maksudnya gimana ya? Silakan nih Gen Z, maksudnya tolong dijelasin. Oke, Gen Z gimana nih Mbak? Saya nggak Gen Z. Oh nggak Gen Z. Milenial. Mas Robi Gen Z. Milenial. Oh milenial juga. Semua milenial. Saya milenial. Tapi lu kolonial. lama. Ya mungkin kayak gini kali ya pertanyaannya Pak Wamen. Mungkin biar nggak kayak tisu lemes tuh mungkin karena secara statistik kan rapuh sekarang gitu, rapuh ya kan zaman sekarang Gini, kan kayak digertak aja ini kan itu menurut saya itu stigma. Stigma yang membuat kawan-kawan Gen Z ini seakan-akan mereka generasi yang tidak mampu. Saya tidak mau. Saya punya keyakinan Gen Z ini punya kemampuan. Itu. Saya tidak mau kita seakan-akan melegitimasi stigma itu. Karena kawan-kawan Gen Z kreatif loh. Dia dianggap kan generasi rapuh, yang mentalnya nggak kuat. Iya, sedikit dimarahin. Cengeng atau apa kayak gitulah. Apa baperan lah istilahnya. Apa baperan atau apa tuh bahasa mereka gitu. Bawa perasaan. Baper-baperan gitu. Saya nggak ngeliat itu. Gitu. Saya nggak ngeliat itu. Ya mereka punya kemampuan, tinggal kita tetap membangun budaya optimisme itu. Jangan sampai malah kita melegitimasi stigma yang disebar oleh generasi-generasi yang sangat pesimis. Kita nggak mau. Tapi kalau dibikin itu, Pak Wamen katanya bikin mental training itu butuh nggak tuh kalau kayak gitu? Ya nggak apa-apa juga, apa yang mau diinin. Bang, petarung itu kan tak usah di training lah, ngapain? Orang kita mental petarung, bangsa ini mental petarung, bukan mental pecundang. Tinggal jangan sampai propaganda-propaganda yang basisnya stigma, itu jangan kita legitimasi. Yakinin enggak, maaf, ya, misalnya kayak kawan-kawan disabilitas, wah dia nggak mampu, nggak bisa, nggak boleh gitu. Itu tidak adil menurut saya. Mereka juga punya hak dan punya ruang yang sama dengan kita yang punya kemampuan gitu loh. Makanya itulah pentingnya negara hadir. Iya, betul. Gitu. Itulah pentingnya negara hadir, bukan omon-omon. Oke. Itu juga berarti tadi seperti itu ya. Dan ini mungkin buat Mbak Klar sama Mas Robi, mungkin ada yang bisa mau ditanyain langsung. Mumpung ada Pak Wamen di sini kan. Pak Wamen ada di sini, masalah soal lapangan pekerjaan ya. Atau PP tadi ya? Iya tadi. Aku sih pastinya adalah
yang pingin aku harapkan, karena ini adalah Direktorat Disabilitas yang baru gitu ya. Kita juga belum banyak diskusi terkait dengan bagaimana nanti berjalannya direktorat ini, karena satu hal, karena di dalam Setara Berdaya kita fokus banget bagaimana teman-teman disabilitas itu bisa mendapatkan bukan hanya pekerjaan di sektor informal saja ya, tetapi formal. Tapi yang tadi aku pada saat tadi segmen, bukan hanya yang perlu dicermati itu bukan dari sisi N-nya aja nih, hilirisasinya, tapi memang dari sisi pendidikannya, aksesibilitasnya, mobilitas teknologinya itu juga harus dipikirkan. Karena kalau menurut saya ini, kalau kita mengarah luas lagi gitu, teknologi itu kan teknologi dengan aksesibilitas teman disabilitas itu nggak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita membicarakan mau meningkatkan lapangan pekerjaan buat teman disabilitas, teknologi itu juga harus selaras. Jadi nanti kita bisa ngobrol banyak nih, gimana sebenarnya penyerapan teman-teman disabilitas itu juga perlu didukung oleh teknologi gitu. Itu berarti agenda selanjutnya ya? Benar. Dari Mas Robi mungkin? Kalau dari aku, karena Mycotek ini UKM, Pak, jadi yang tadi mungkin pas segmen yang aku bilang, gimana caranya mungkin kita bisa kolaborasi antara UKM dan pemerintah untuk mengupgrade gitu para UKM ini bisa naik level jadi yang perusahaan menengah atau misalnya jadi perusahaan besar. Nah, saat ini para UKM itu banyak mungkin di pemerintah sebelumnya, kita bikin 1 juta startup atau segala macam gitu ya. Nah, tapi startup ini tuh banyak yang pada mati juga gitu. Nah, bagaimana caranya itu tuh mungkin ada roadmap-nya gitu ya. Mungkin bukan di Kementerian Bapak, ya mungkin karena saya ketemunya Bapak, mungkin bisa disampaikan bagaimana untuk cara mengupgrade itu. Nah, ketika misalnya para UKM ini terupgrade, nah otomatis akan terserap juga gitu banyaknya lapangan-lapangan pekerjaan gitu. Seperti itu mungkin. Ya, hal kayak begini, ini sekarang kan pemerintahan Pak Prabowo ini kabinetnya kan kabinet kolaborasi ya, jadi tidak lagi ada ego sektoral. Jadi kayak gini ya, ini memang tanggung jawab kementerian lembaga, jadi kita punya semangat kerjasama. Jadi semangatnya spirit Magelang itu penting sekali. Jadi kita masih mengenal lah tuh spirit Magelang yang menjadi standar kerja kita di pemerintahan Pak Prabowo. Karena semangat itu sampai sekarang ini terjaga, makanya kalau nggak kerja itu pasti terevaluasi tuh di kabinetnya Pak Prabowo tuh. Makanya semua kan kerja semua, nggak menterinya, nggak wamennya, kerja Kalau gitu semua. Pak, bocoran dong, ada reshuffle nggak? Soal reshuffle kan itu haknya. Jangan nanti next ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wamen, Pak Emmanuel Ebenezer, Terima kasih. kemudian juga Mbak Niki, Mas Robi juga terima kasih. Oke, setelah ini kita akan kembali ya Kang ya. Betul. Kali ini kita ngomongin apa nih setelah ini? Kita ngomongin yang tadi sempat diobrolin sama Audrey. Betul. Yaitu tentang ada pagar laut. Nah, kenapa nih pagar laut? Nah, karena kan pagar laut sepanjang 30,16 km ini kan membuat nelayan ini sempat susah ya untuk melaut mencari ikan begitu ya. Nah, nanti kita akan dengar cerita dari salah satu nelayan sebenarnya seberapa sulit mencarinya, dan kemudian mungkin kita juga akan kulik-kulik sebenarnya pagar lautnya sudah sejak kapan begitu ya. Oke, kita usah jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. PSV Eindhoven bersama Luc de Jong harus bangkit dari kekalahan dan menjaga posisi teratas klasemen Eredivisie. Dalam menerima lawatan NAC Breda yang bertumbuh pada ketajaman Elias Mar Omarsson untuk mencuri poin dan gol di kota Eindhoven. Eredivisie PSV Eindhoven versus NAC Breda, Minggu 26 Januari pukul 12:30 dini hari, live di Kompas TV.